Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada zuhur pada siang hari ini, kami sampaikan hasil selawatan pada zuhur kemarin pada hari Ahad tanggal 8 Januari 2023 telah kami terima sebesar Rp1.106.000. Hanya atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin berinfak atau wakaf tanah untuk kegiatan penampungan madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 per meter persegi, atau sekedarnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kemudian informasi dari klinik, semoga sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai jam 21 malam. Pasien dapat berobat pagi, siang, dan malam. Teman sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti rangkaian tausiah pada zuhur pada siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Haidir Rahman LC MUD. Itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam Samarinda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan zuhur ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu dari sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, dan kemudian hadis ini dikutip oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in, dan hadis ini adalah hadis yang ke-25, urutan ke-25 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan zuhur atau siang hari ini kami akan menyampaikan hadis ini dan syarah serta penjelasannya yang dikutip dari salah satu syarah Arba'in Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk di antara yang pertama masuk Islam. Beliau berasal dari Bani Ghifar, yang mana perkampungan kabilah Bani Ghifar ini berada di wilayah selatan kota Madinah, berdekatan dengan Madinah. Pada saat mendengar adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah, beliau datang dari kampungnya jauh-jauh hendak menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari,
ada pelajaran banyak yang bisa kita ambil, yaitu keberanian beliau untuk menyampaikan al-haq, yang mana singkatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu sampai dipukuli oleh orang-orang Mekah pada saat beliau itu baru pertama masuk Islam dengan beraninya menyuarakan la ilaha illallah di depan Ka'bah pada saat itu. Nah, ini singkatnya berkenaan dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini. Adapun hadis yang beliau riwayatkan, beliau radhiyallahu an menceritakan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari sahabat Nabi datang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang ahlud duthur, yaitu orang-orang kaya, itu sudah membawa pahala dalam jumlah banyak, ngeborong pahala, habis pahala buat kami ini orang-orang miskin gak kebagian gitu. Ini yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi giliran bersedekah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sementara kami, wahai Rasulullah, kami ini bersedekah dengan apa gitu? Kami ini miskin, tidak mampu untuk bersedekah. Mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Ya habis pahala buat kami, mana? Ini adalah persangkaan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hakikat kebenarannya tidak demikian. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi tiap-tiap kalian itu perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Tiap-tiap tasbih, zikir subhanallah, 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 itu ada sedekahnya. Itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di dalam tiap-tiap takbir itu ada sedekahnya juga. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dalam tiap-tiap tahmid, zikir alhamdulillah, di sini juga ada sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Tiap-tiap zikir la ilaha illallah itu ada sedekahnya. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu juga sedekah. Wa naha an munkarin sadaqah. Mencegah orang dari perbuatan mungkar ini juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini yang terakhir ini, mohon maaf saya terjemahkannya mungkin agak dengan bahasa yang mungkin vulgar, yaitu di dalam kemaluan kalian, kata Nabi. Bud'i ahadikum, ada sedekahnya. Artinya di sini apa? Ketika kalian itu berhubungan badan dengan istri, itu juga adalah sedekah. Maka para sahabat terheran dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Ketika kita melampiaskan syahwatnya itu, masing-masing dari kita melampiaskan syahwatnya kepada istri-istri kita, apakah bisa dapat pahala juga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fil haram."
Maka bagaimana yang kalian ketahui, kabarkan kepadaku, kata Nabi. Apabila kalian meletakkan syahwat kalian itu gimana itu di luar ya? Apabila kalian meletakkan jaring sekali. Kita lanjut Pak ya. Apabila kalian meletakkan syahwat kalian itu ke dalam tempat yang haram, akana alaihi wizrun. Artinya ada seseorang ketika meletakkan syahwatnya, meletakkan kemaluannya ini di tempat yang haram, dapat dosa enggak? Gitu. Iya, dapat dosa. Maka Nabi menjelaskan, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Maka demikian pula ketika seseorang menempatkan syahwatnya, menempatkan kemaluannya itu di tempat yang halal, kana lahu ajrun. Maka orang tersebut juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits rawahu Muslim fi sahihih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum makna dari hadis ini adalah penjelasan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas dalam hal memberikan harta saja. Hal ini ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau ini, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam. Wa makna hadis ini, annal fuqara'a dhannu alla sadaqata illa bil mal. Orang-orang fakir, sebagian sahabat Nabi yang fakir itu menyangka bahwasanya sedekah itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan harta. Tidak demikian. Wa hum ajizuna an dzalik. Dalam hal ini tentunya orang-orang fakir tidak mampu bersedekah kalau sedekah itu hanya di harta saja. Fa akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna jami'a anwa'i fi'lil ma'rufi wal ihsani sadaqah. Maka ditegaskan oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi bahwa semua bentuk perbuatan baik, semua bentuk perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah sedekah. Hal tersebut adalah sedekah. Dalam kesempatan ini Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah membagi sedekah yang ditunaikan bukan dalam bentuk harta itu ada dua jenis. Artinya sedekah yang bukan dalam bentuk harta, yang pertama adalah ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi. Segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk Allah, ini adalah sedekah. Artinya kita memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada kedua orang tua, memberikan kebaikan atau berbuat baik kepada keluarga, anak, istri, kepada saudara, kepada tetangga, dan tiap-tiap orang muslim, bahkan kemudian yang berbeda agama sekalipun. Ini sebagaimana di dalam hadis Asma binti Abi Bakrin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau masih berbakti kepada ibunya Qutailah bintu Abdul Uzza, meskipun Qutailah ini masih beragama nenek moyang mereka, yaitu penyembah berhala di Mekah. Asma binti Abi Bakar masih berbakti kepada ibunya. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan baik ini tetap dilakukan meskipun dengan penganut agama yang lain, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ini bentuk apa? Sedekah yang pertama, yaitu melakukan perbuatan baik apapun itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk sedekah yang kedua yang bukan dalam bentuk memberikan harta itu adalah mencegah
diri sendiri atau mencegah orang lain dari melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk hal yang kedua ini Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan wa min anwa'is sadaqah, di antara bentuk sedekah yang kedua yaitu kafful adza 'anin nas. Jadi menghindarkan hal-hal yang menyusahkan, menghindarkan hal-hal yang merugikan untuk orang lain, ini adalah sedekah. Dalam hal ini di antara dalil yang menunjukkan makna ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua, juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling baik? Ayyul a'mali afdal? Nabi mengatakan al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Kemudian apalagi yang baik, apalagi yang baik? Terakhir Abu Dzar bertanya kepada Nabi gitu kan. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Kalau saya lemah, tidak mampu melakukan bentuk-bentuk kebaikan yang sudah disebutkan ini tadi gitu kan, masih ada nggak yang bisa saya lakukan? Qala takuffu syarraka 'anin nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kamu cegah dirimu untuk melakukan syarr, melakukan keburukan, melakukan hal yang merugikan untuk orang lain. Fa innaha shadaqah. Karena mencegah diri Anda untuk mengganggu orang lain itu juga adalah sedekah. Singkatnya di sini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini yang terakhir sebagai penutup tausiah zuhur hari ini, bahwasanya seseorang itu terbuka luas bagi mereka untuk bersedekah dengan apapun yang mereka mampu dan apapun yang mereka miliki. Bagi mereka yang Allah anugerahkan keluasan harta, maka sedekahlah dengan harta. Yang Allah anugerahkan keluasan ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Yang Allah anugerahkan kelebihan dalam tenaganya, dia masih muda, masih bisa menolong orang lain, maka bersedekahlah dengan tenaganya, memberikan pertolongan bagi orang lain. Ini bagi yang memiliki kelebihan yang Allah jadikan, hendaknya dia berbuat baik. Bagi mereka yang tidak mampu, dirinya lemah, tenaganya kurang, tidak memiliki keluasan di mana, entah di harta maupun kemudian keluasan yang lainnya, maka minimal sedekah yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah tidak memberikan kerugian bagi orang lain, menjaga dirinya dari mengganggu orang lain, itu adalah sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan zuhur hari ini. Mohon maaf, biasanya ada tanya jawab atau tidak ini Bapak Ibu sekalian? Enggak ada. Jika tidak ada, maka kami cukupkan dengan apa yang kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-barakata fi majlisina. Allahumma barik lana fi majlisina hadza ya hayyu ya qayyum wa zidna ilma
إنك أنت العلام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين واجعلنا ممن أردت به خيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم